Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Herman Saputra, dosen program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Adijono. Selain melaksanakan tugas sebagai dosen, saya juga mendapat amanah sebagai kepala pusat minat bakat dan prestasi Universitas Adijono. Amanah tersebut memperkaya pengalaman saya di dalam mendampingi mahasiswa, bukan hanya melalui proses pembelajaran di kelas, tetapi juga melakukan pembinaan, prestasi, kepemimpinan, kreativitas, dan pengembangan potensi mahasiswa. Pengalaman ini semakin kuat keyakinan saya bahwa pendidikan tinggi harus menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, berkarakter, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Saat ini saya mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Video ini merupakan bagian dari pernyataan dari dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKT-PT, khusus pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan praktik pembelajaran pada mata kuliah kepemimpinan dengan kode mata kuliah MPB 512083. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Saya meyakini bahwa tugas dosen tidak berhenti pada penyampaian materi kuliah. Tugas utama dosen adalah memfasilitasi mahasiswa agar mampu membangun pengetahuan, mengembangkan keterampilan, membentuk karakter, serta memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan nyata. Bagi saya, pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang mampu mengubah cara berpikir mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya mengetahui teori, tetapi harus mampu menganalisis, melakukan evaluasi, mengambil keputusan bekerjasama, berkomunikasi secara efektif, dan tak kalah penting adalah menjunjung tinggi integritas akademik dan etika profesi. Filosofi ini yang menjadi landasan saya dalam merancang seluruh proses pembelajaran, sehingga setiap aktivitas belajar benar-benar memberikan pengalaman yang bermakna dan berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan. Mata kuliah kepemimpinan itu sendiri memiliki tujuan yang membentuk mahasiswa agar memiliki kompetensi akademik, profesional dalam memahami konsep, teori, model, praktek kepemimpinan, khususnya dalam penyelenggaraan organisasi publik maupun organisasi privat. Pembelajaran ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis, berkolaborasi, mengambil keputusan tepat, serta karakter kepemimpinan yang berintegritas. Pada awal semester, saya telah menjelaskan kepada mahasiswa rencana pembelajaran semester. Itu sebagai pedoman pelaksanaan perkuliahan yang memuat tentang capaian pembelajaran lulusan yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub-subnya. Materi pembelajaran, apa yang diajarkan, kemudian metodenya seperti apa, bentuk penugasan, dan indikator penilaian. Dengan mempelajari mata kuliah kepemimpinan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai teori dan pendekatan kepemimpinan, menganalisis fungsi kepemimpinan dalam organisasi,
mengaplikasikan kecakapan kepemimpinan, menganalisis gaya kepemimpinan, berpikir kritis terhadap persoalan kepemimpinan, serta menyusun rekomendasi strategis dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan pemerintahan. Materi-materi ini meliputi konsep, teori pendekatan, model, gaya kepemimpinan, fungsi, dan inovasi, serta tantangan kepemimpinan di era modern. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student centered dengan mengintegrasikan prinsip outcome based education, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran diarahkan pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Implementasi pembelajaran saya menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment atau biasa disingkat dengan DEI. Pada aspek delivery, setiap perkuliahan diawali dengan melakukan review terhadap materi-materi yang sudah diajarkan, kemudian dihubungkan dengan materi yang akan dipelajari sehingga mahasiswa memiliki kesiapan belajar. Penyampaian materi dilakukan secara sistematis melalui ceramah interaktif yang dipadukan dengan persentase, PowerPoint, jurnal, e-book, video pembelajaran, serta studi kasus yang diambil dari praktek penyelenggaraan pemerintahan baik di Indonesia maupun di luar. Pada aspek interaction, saya membangun suasana belajar yang aktif, komunikatif, dan kooperatif. Mahasiswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari saya, tetapi terlibat secara langsung proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, studi kasus, dan refleksi pembelajaran. Pada aspek assessment, saya menerapkan sistem penilaian yang mengacu pada prinsip outcome based education dan sesuai dengan RPS. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi keaktifan mahasiswa, presentasi, tugas kelompok, proyek atau mini riset, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Melalui penerapan delivery, interaction, and assessment yang terintegrasi dengan RPS dan outcome based education, saya berupaya menciptakan proses pembelajaran melalui penerapan delivery, interaction, dan assessment yang terintegrasi dengan RPS. Melalui penerapan delivery, interaction, dan assessment yang terintegrasi dengan RPS dan outcome based education, saya berusaha menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi, dan kepemimpinan mahasiswa. Berikut adalah proses video pembelajaran mata kuliah kepemimpinan di dalam kelas. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita kembali masuk di materi mata kuliah kepemimpinan. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau kita berdoa bersama. Mudah-mudahan hari ini kita dimudahkan dalam pemberian ilmunya, diberikan syafaat kepada kita semua, sehingga apa yang kita lakukan hari ini itu bisa memberikan dampak yang nyata. Ilmu yang kita serap itu bisa berguna dan berfungsi di tengah-tengah masyarakat, ya. Saya kebetulan beragama Islam, yang lain bisa mungkin menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, ya. Oke.
Oke, saya pimpin untuk melakukan doa. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk, Ibu Ketua Tingkat? Satu orang. Atas nama? Oh, Rehan. Kenapa? Sakit, Pak. Oh, sakit. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa belajar ya. Dan kita doakan sama-sama teman kita, saudara kita Rehan, untuk bisa diberikan kesembuhan ya Rehannya. Oke, amin. Amin. Nah, teman-teman, pada pertemuan ini materinya terkait dengan tipografi kepemimpinan. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah masuk pada teori-teori kepemimpinan ya. Jadi kita sudah membahas teori-teori kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan itu ada, lahir. Nah, ada kira-kira yang bisa membantu saya kira-kira kepemimpinan itu apa? Ada? Ya, boleh. Silakan. Kepemimpinan itu jadi mempengaruhi manusia atau orang untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi menurut siapa? Ripai bahwa kepemimpinan itu adalah seni mempengaruhi manusia atau orang untuk mencapai tujuan. Ya, baik sekali jawabannya ya. Jadi kembali kita mereview pada pertemuan lalu bahwa kepemimpinan itu adalah seni mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan. Jadi sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita mempengaruhi orang, bagaimana kita mengendalikan, bagaimana kita menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, itulah yang disebut dengan kepemimpinan. Nah, menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, mencapai sebuah tujuan, itu pakai seni. Ya, dia pakai seni. Tidak harus dibentak-bentak orang, tidak harus dikasari orang untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kenapa disebut seni? Karena ya ada ilmunya, ada teorinya, ada pembelajaran di situ. Nah, oke ya, paham? Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, pada hari ini pertemuan kita adalah membahas terkait dengan model-model kepemimpinan atau tipe-tipe kepemimpinan. Ya, saya kira banyak contoh-contoh dari pemimpin-pemimpin besar, pemimpin-pemimpin sebelum-sebelumnya dengan gaya kepemimpinannya. Jadi mau disebut gaya kepemimpinan, tipe kepemimpinan, model kepemimpinan, saya kira sama modelnya ya. Nah, secara garis besar ada misalkan tipe otoriter ya. Ada pemimpin yang gayanya otoriter. Ada tipe militer gayanya. Ada yang paternalistik. Ya, nanti kita akan bahas ya. Ini secara garis besar. Ada juga dengan tipe harismatik. Nah, ada orang yang memimpin dengan gaya itu, kemudian ada gaya demokratis. Nah, kita akan urai contohnya satu-satu misalnya. Nah, pemimpin dengan tipe
otoriter atau otokritis itu adalah menganggap organisasi sebagai miliknya sendiri. Jadi pemimpin otoriter itu menganggap organisasi itu adalah miliknya sendiri. Tidak mau diberikan masukan, tidak mau menerima pendapat dari anggotanya. Nah, jadi teman-teman ketika menjadi pemimpin dalam organisasi, misalkan di himpunan atau di senat atau di BEM, atau nanti alhamdulillah kalau ada yang jadi kepala desa, jadi bupati, jadi presiden, amin. Nah, kalau teman-teman menggunakan gaya bahwa tidak mau menerima masukan dari bawahan, menganggap organisasi itu adalah miliknya, maka teman-teman termasuk gaya pemimpin yang otoriter. Nah, selain itu tujuan pribadinya yang nggak kepentingkan. Dia lebih mementingkan tujuan pribadi, bukan tujuan organisasi. Sementara kita berkumpul dalam sebuah organisasi adalah tujuan organisasi yang kita mau mau capai. Kemudian menganggap bawahannya sebagai alat semata. Jadi bawahannya itu dianggap sebagai alat saja, alat untuk mencapai tujuan. Bukan sebagai partner kerja, bukan dianggap sebagai partner diskusi, tetapi ya alat. Kalau ada tujuannya, ada ingin yang mau dicapai, tidak pernah dilihat atau diajak bicara. Kemudian ada tipe yang kedua adalah tipe militeristik. Jadi kita sudah tadi tipe otoriter, banyak contoh pemimpin, ya. Ada misalkan gaya kepemimpinan yang dulu kita bisa ambil gayanya, misalnya Kim Jong Un, ya, Korea Utara. Nah, itu otoriter itu. Pokoknya kalau ada yang kritik, tembak mati. Itu contoh pemimpin yang otoriter. Kemudian tipe militeristik. Nah, militeristik itu hampir sama tadi ya. Dia selalu menggunakan pangkat dan jabatan. Nah, kau pangkatnya masih kopral, ini jenderal, ya. Selalu dipuji-puji, ya, selalu dipuji. Senang pada formalitas, baris berbaris. Jadi kalau upacara, itu pemimpin yang militeristik. Nah, sama dengan tadi otoriter, bahwa militeristik itu sukar juga menerima pendapat. Ya, jadi hampir sama. Gaya militeristik itu dengan gaya otoriter itu tidak suka menerima pendapat. Dia menganggap bahwa dia adalah jenderal, dia adalah pangkat tertinggi, panglima tertinggi, sehingga tidak ada masukan yang boleh masuk ke dia. Nah, tipe-tipe lain misalkan ada tipe paternalistik. Nah, paternalistik ini lebih mengedepankan pendekatan emosional. Dia berasal dari kata pader, bapak. Dia lebih kebapaan, ya. Nah, jadi sebagai bapak, jadi dia menganggap bawahannya sebagai anak, orang yang belum dewasa. Jadi dia mengambil keputusan karena dia sebagai orang yang paling dewasa, orang yang paling dituakan, maka gaya kepemimpinannya begitu. Tidak bisa mengambil keputusan teman-temannya. Sekiranya hampir-hampir saja sama dengan semuanya. Nah, sebagai orang senior, sebagai bapak, tentu merasa juga dia paling banyak tahu. Nah, jadi dia paling banyak tahu, sehingga itu yang disebut dengan paternalistik. Nah, pendekatan demokratis atau tipe demokratis, model kepemimpinan demokratis itu adalah sifatnya partisipatif. Semua orang diajak, ya, senang menerima kritikan, senang menerima saran. Oke, dari sini ada pertanyaan dari 4 yang disampaikan tadi. Oke, namanya siapa, Adek? Hikmah, Pak. Siapa? Hikmah, Pak. Hikmah. Pertanyaannya,
Izin Pak. Izin, ya masuk. Dari penjelasan model kepemimpinan antara lain tipe otoriter, militer, gaya demokrasi, manakah yang paling bagus menurut Bapak? Otoriter, Militer, militer, gaya demokrasi, demokrasi, mana yang baik. paling baik atau ideal? Ya Pak. Nah, pertanyaan bagus saya kira. Jadi pertanyaannya adalah dari apa yang disampaikan tadi, gaya otoriter, gaya militer, militeristik, paternalistik, demokratis, kira-kira mana yang paling baik, paling ideal untuk diterapkan? Ada yang bisa bantu jawab? Ada? Serius ini? Nilainya A kalau ada yang bisa bantu jawab. Ada yang bisa bantu? Oke. Hah? Siapa? Yang mana kira-kira? Yang paling ideal menurut saudara dari 4 tadi? Demokratis. Alasannya? Menerima saran dari anggota-anggotanya. Jadi menurut tadi si Febri bahwa gaya kepemimpinan yang paling ideal adalah gaya kepemimpinan demokratis. Ya, karena mampu menampung saran, mampu menerima saran, kritikan ya terhadap sebuah organisasi atau terhadap dirinya sendiri. Ada lagi yang bisa bantu jawab? Ada? Gimana pertanyaannya, jawaban si Febri? Hah? Puas? Ya, Anda puas, Febri lemas. Ya. Oke, jadi begini, saya ingin menjelaskan begini. Dari teori-teori tipe kepemimpinan, tidak ada yang salah dari tipe-tipe yang ada. Gaya-gaya atau model kepemimpinan diterapkan sesuai dengan situasi sebuah kondisi masyarakat atau dalam sebuah organisasi. Jadi tidak ada yang paling ideal. Demokratis mungkin ideal, tetapi tidak ideal diterapkan di masyarakat yang kurang pemahaman. Demokratis tidak bisa diterapkan di masyarakat yang termarginal, yang pengetahuannya masih minim. Tidak bisa diterapkan gaya demokratis waktu Indonesia baru berumur 1 tahun merdeka. Karena misalnya masyarakatnya belum ada yang bersekolah, pengetahuannya minim, gitu ya. Jadi yang apa yang cocok? Tipe kepemimpinan apa? Nah, yang cocok dengan gaya kepemimpinan begitu adalah paternalistik. Jadi kita sebagai bapak mengajak, ayo gotong royong supaya desa kita bersih. Ayo kerja ini. Karena kalau orang yang kurang pemahaman, kita mau bikin sebuah masjid, kira-kira modelnya bagaimana ini? Kita pakai sistem demokratis dalam pengambilan keputusan. Ya, siapa masyarakat yang paham masjid, struktur masjid kira-kira? Olehnya itu, dari gaya-gaya kepemimpinan yang ada tadi yang sudah dijelaskan, maka gaya kita di dalam pengambilan keputusan, model kepemimpinan kita adalah tergantung situasi dan kondisi. Kalau masyarakatnya atau anggota organisasinya itu adalah para pembangkang, preman-preman, ya gayanya adalah gaya militer. Gaya militer. Tidak bisa diajak diskusi oleh mereka-mereka. Sama tadi masyarakat yang pemahamannya masih kurang, ya itu masih belum bisa diterapkan dengan model
demokratis. Ya, sekira itu ya. Febri, Anis, Oke. Oke, sekira hari ini cukup ya. Ya, agak gerah. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengirim sebuah tugas, masing-masing nanti diperiksa di akun Sepimanya @link. Ada tugas individu maupun tugas per kelompok. Nanti tugas kelompok akan saya kirim ke Sipilia untuk dibagikan judul makalah dan masing-masing anggota kelompoknya. Tetapi untuk tugas individu silakan dicek di masing-masing akun Sepimanya. Saya akan kirim setelah pengajaran ini. Oke ya? Mengerti? Oke. Sebelum kita bubar, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Iya. Ini sudah lewat ya. Oke. Sebelum kita akhiri lagi, kita berdoa dulu untuk teman kita yang tadi masih sakit. Semoga diberikan kesembuhan. Kita juga pulang dari sini selamat sampai di kos, selamat sampai di rumah masing-masing ya. Jangan lupa Pak dosennya disalam sama orang di rumah ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih sekali lagi. Minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.